Halo, annyeonghaseyo. Ketemu lagi sama saya, Song Joong Ki. Roger, Big Boss, Roger, over. Seperti biasa kalau kita udah ketemu berarti kita di K-Vlog hari ini seorang K-popers. K-popers di seluruh dunia nih pasti sudah tahu ada sebuah drama yang hits banget di Korea, di Indonesia, di Cina, bahkan di hati kita. Iya, apalagi kalau bukan utaran drama yang kemarin hits banget ini adalah Descendant of the Sun. For your information, drama ini diperankan oleh Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin-gu, dan Kim Ji Won. Dan tentu saja diperankan oleh Mas Handa juga. Drama ini ditayangkan di KBS tuh dan berjumlah sekitar 16 episode dan katanya bakal ada season Ramadan gitu. Dan drama ini sudah tamat tanggal 14 April lalu. Dan seperti apa ekspresi kita ketika drama Korea itu tamat? Nah, kali ini saya akan sedikit mereview drama yang katanya ini sampai 42% ditonton oleh warga Korea. Wah, dan saking ramainya nih, bahkan di Twitter juga ada hashtag spesial untuk Kapten Yu Si-jin. Itu dikasih icon tentara gitu, Kang Mu-yeon juga dikasih icon dokter gitu, dan hashtag Descendant of the Sun juga ada iconnya. Wih, di OTS coy. Nah, ada beberapa alasan kenapa kamu harus menonton drama yang diperankan oleh kembaran saya ini. Yang pertama adalah karena ceritanya. Descendant of the Sun ini bercerita tentang hubungan cinta antara seorang tentara dengan seorang dokter. Kalau di FTV kan biasanya tukang jengkol, konglomerat gitu ya. Nah, kalau di sini tentara dengan seorang dokter. Karena profesi mereka yang jauh berbeda ini, jadi mereka tuh ketika berhubungan tidak bisa melakukan hal-hal normal pada umumnya gitu. Kalau kalian kan biasanya pacaran tuh kayak makan gitu ya, nonton, naik motor, mojok. Kalau ini mah mereka nggak bisa karena perbedaan mereka dalam hal profesi itu sangat berbeda jauh. Konflik terjadi ini ketika si Kapten Yu Si-jin ditugaskan ke daerah Urk. Nah, saya juga kurang tahu nih Urk tuh di mana ya? Garut Selatan apa ya? Dan waktu itu pun di waktu yang sama si Dokter Kang ini juga ditugaskan untuk menjadi relawan di daerah Urk tersebut. Nah, begitulah ya sebuah drama gitu ya. Aku di sini, kamu di sana, dipertemukan di tempat yang sama. Nah, dari sinilah masalah bermunculan karena di daerah yang bekas perang ini tuh ternyata ada gempa, terus ada yang namanya tuh penjualan barang-barang haram gitu ya, ada penjualan anak juga, dan ada pendistribusian lele. Bukan karena ada konflik bersama itu, kamu Yeon dan si Kapten Yu Si-jin juga harus menyelesaikan masalah itu bersama-sama juga. Nah, alasan kedua kenapa kamu harus menonton drama ini adalah karena pemainnya gitu ya. Ya, jadi kita ini adalah tipe penonton yang sangat tergantung pada pemainnya gitu ya, dan memang pemain itu penting banget. Percuma ceritanya bagus tapi pemainnya nggak cocok gitu ya. Kebayang ini kamu yang sama Yu Si-jin diganti sama Dora dan Diego. Nggak pas gitu. Nah, aktor dan aktris yang ada di drama ini adalah tadi seperti saya udah sebutkan, ada si Joong Ki, Song Hye Kyo, ada Jin-gu, terus ada si Kim Ji Won. Si Joong Ki ini nggak tahu kenapa dia habis wamil tuh jadi ganteng banget, terus dia juga jadi jago banget actingnya gitu ya. Saya curiga sebenarnya si Joong Ki itu sebenarnya waktu 2 tahun wamil tuh dia cuma perawatan aja gitu ya, 2 tahun pakai masker. Dan juga si Song Hye Kyo Nuna yang dari lahir sampai sekarang tidak pernah ditelan oleh waktu ya, cantik terus ya gitu. Itu kira-kira susuknya dari mana ya? Nah, Song couple ini nih, Song Joong Ki dan si Song Hye Kyo ini emang menjadi kiblat utama gitu dalam drama ini. Mereka lah yang jadi pemeran utama dan jadi sumber cerita di dalam drama ini. Dan mereka juga lah nih yang bikin kita kalau nonton ketawa-tawa sendiri. Terus yang bikin kita galau-galau sendiri. Oh no. Dan kita juga suka melting gitu ketika mereka udah saling gombalin ya. Pokoknya bisa kayak mereka itu kayak relationship bro banget lah gitu ya. Nah, selain mereka juga ada nih second couple-nya, itu adalah si Jin Woon couple. Nah, di sini juga mereka sangat sweet banget. Terus gak jarang nih ada juga penonton-penonton yang malah kepincut sama Jin Woon couple ini daripada si Song couple. Dan memang mereka tuh sweet banget, dan di episode akhir tuh mereka lebih romantis gitu daripada si Kapten Yu Si-jin dan Dr. Kang. Dan si Jin Woon couple ini mengajarkan kita bahwa cinta yang selalu dipertahankan berdua itu akan selalu berbuah manis. Gak kayak saya yang hanya berjuang sendiri.
Poin ketiga yang menjadi alasan kenapa kita harus menonton Descendants of the Sun ini adalah chemistry gitu ya. Memasakkan pemeran utama cowok dengan pemeran utama cewek itu susah gitu ya, dan untungnya sutradara di OTS ini berhasil memasakkan song-song couple sehingga mendapatkan chemistry yang deep banget. Dan emang ketika kita melihat si Jung Ki dan si Song Hye Kyo ini lagi acting, itu nggak kayak acting gitu, kayak mereka tuh kayak biasa aja gitu ya, dan di kehidupan nyata pun mereka katanya sih deket gitu. Dan si Song Hye Kyo Nuna nih di Instagramnya selalu mengupload foto-foto ketika mereka sedang berdua. Jadian. Terus tadi juga ada si Jin Woon couple. Terus ada satu lagi nih yang chemistry-nya juga dapat banget, yaitu adalah Dr. Song Sang Hyun dan perawat Ha Jae ya di situ ya. Jadi mereka ini sebenarnya adalah sidekick di cerita ini, tapi chemistry-nya ternyata sweet juga gitu. Ada satu adegan yang nggak bisa saya lupain adalah ketika si Song Sang Hyun itu ternyata dia menyimpan foto Ha Jae dari dia umur 10 tahun sampai umur 30 tahun, dan foto-foto ini akan dia gunakan untuk melamar si Ha Jae. Romantis. Poin keempat yang menjadi kelebihan di Descendants of the Sun ini adalah dialog. Nah, yang saya maksud dari dialog ini adalah gombalan-gombalannya gitu ya. Kalau kita lihat si Song Joong Ki gombalannya halus banget gitu ya. Ini curiganya dia belajar dari Twitternya anjing gombal. Ada beberapa gombalan yang saya ingat ya. Kalimatnya kayak gini. Dokter biasanya nggak punya pacar, soalnya dia terlalu sibuk. Ini kan sebenarnya dia pengen nanya doang gitu ya, kamu punya pacar apa enggak, tapi disampaikan dengan sangat halus gitu. Nah untungnya si dokter Kang Muyon juga pintar, dia ngebalasnya gini. Tentara juga biasanya nggak punya pacar, dia terlalu sibuk berperang. Song Joong Ki balas. Lalu siapa yang mau jawab duluan? Itu kalau cewek digituin pasti langsung. Lalu ada lagi nih adegan ketika si Kapten Yu Si Jin dia sedang teleponan dengan dokter Kang. Saya ingin menemui kamu besok. Oh tidak, lupakan, saya akan menemui kamu sekarang. Itu kalau cewek digituin pasti langsung. Tidak, dia cowok banget. Dan yang paling saya ingat dialog di drama ini adalah ketika si Kapten Yu Si Jin berkata, Insya Allah. Dan poin kelima kenapa kamu harus menonton Descendants of the Sun adalah karena kamu akan dihujani oleh senyuman, dan senyuman. Ya jadi si Jung Ki ini emang cowok dengan paket lengkap gitu ya. Dia ganteng, putih, mulus, dan senyumannya mematikan gitu ya. Dan untungnya Jung Ki juga nggak punya poni kayak gini. Kalau kayak gini ntar dia jadi vokalis band. Dan kesempurnaannya si Jung Ki ini emang difungsikan banget. Kelihatan di episode 1 aja dia senyumannya banyak banget. Terus tatapan-tatapan dia yang membuat cewek-cewek melting tuh keluar banget. Dan untungnya ini juga diimbangi dengan tatapannya Song Hye Kyo yang sangat dalam. Dan kayaknya emang dari hati banget gitu ya. Dan ketika mereka saling bertatapan itu kerasa banget ke penonton tuh teduh gitu, tenang, blushing banget lah gitu ya pokoknya. Dan semoga emang mereka ini berdua tuh jadian di kehidupan nyata gitu ya. Amin. Nah itulah dia review dan alasan kenapa kamu harus menonton drama Descendants of the Sun ini. Banyak loh yang awalnya gak suka drama Korea, tapi karena muncul drama ini mereka jadi nonton drama Korea. Nah jadi kalau kita ngasih nilai itu bisa lah Descendants of the Sun ini nilainya 8,5 kali. Nah kalau kamu setelah menonton drama ini kamu ngasih angka berapa buat Descendants of the Sun? Oke, terima kasih sudah menonton video kita di K-Vlog. Kalau kamu suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk selalu tongkrongin website kita di inikpop.com. Samida.